Welcome to Teman Guru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Teman Guru Nusantara? Gak terasa ya Bapak Ibu ya, di awal Januari kemarin kita sudah melakukan perencanaan dan persetujuan rencana. Kali ini sudah memasuki bulan 5, sudah pertengahan bulan 5 lebih tepatnya Bapak Ibu, hampir memasuki bulan Juni, yaitu batas akhir dari penilaian dan penetapan predikat kinerja Bapak Ibu untuk SKP Bapak Ibu dari Januari sampai dengan bulan Juni. Sudah berapa persen progres dari pelaksanaan praktik kinerja Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan? 25, 50, 75, atau 100%? Wah, luar biasa sekali nih Bapak Ibu ya, yang sudah sampai 100% ya Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwasanya batas akhir dari penilaian dan penetapan predikat kinerja ini berakhir pada bulan Juni 2024. Tapi Bapak Ibu, alangkah bagusnya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Mengingat Bapak Ibu, kalau sudah di akhir biasanya untuk masuk ke dalam aplikasi ini agak sulit. Mengapa? Karena banyak sekali yang ingin mengaksesnya. Jadi jaringan padat dan Bapak Ibu terkendala dalam hal untuk mengaksesnya. Jadi saya sarankan untuk menyelesaikan sesegera mungkin untuk pengelolaan kinerja Bapak Ibu melalui aplikasi PMM ini. Kita ulang kembali Bapak Ibu sekalian, jika praktik kinerja Bapak Ibu masih 50%, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cek praktik kinerja Bapak Ibu. Kemudian pada bagian pertama pelaksanaan observasi, di langkah ketiga ini bisa Bapak Ibu klik lanjutkan, karena lanjutkannya masih aktif ya Bapak Ibu, klik lanjutkan. Kemudian ini merupakan hasil catatan observasi yang diberikan oleh observer selaku kepala sekolah kepada Bapak Ibu, dan ini rekomendasinya. Kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan. Di sini Bapak Ibu akan mengisi bagaimana refleksi Bapak Ibu tentang praktik kinerja Bapak Ibu selama observasi praktik kinerja. Apa tujuannya? Ini sudah ada ya di video saya sebelumnya, mungkin bisa Bapak Ibu lihat kembali di video saya sebelumnya. Kalau memang sudah Bapak Ibu perlu nanti mengklik kumpulkan. Tapi di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ingat dalam pengisian bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda ya. Ini perlu Bapak Ibu ingat bahwasanya ada 3 bentuk penilaian yang akan dilakukan kepala sekolah berdasarkan hasil jawaban Bapak Ibu. Kepala sekolah akan menilai hasil jawaban Bapak Ibu menjadi 3 kategori Bapak Ibu sekalian. Kategori yang pertama, Bapak Ibu berdasarkan hasil refleksi observasi sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Di sini Bapak Ibu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal berupa sarana, prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu Bapak Ibu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Kalau tadi berasal dari faktor eksternal, kali ini yang kedua itu tantangannya berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri, bukan dari faktor eksternal Bapak Ibu sekalian. Nilai yang ketiga yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Di sini jawaban hasil refleksi Bapak Ibu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri Bapak Ibu, bukan dari faktor eksternal. Kemudian menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai dengan data, bukti lapangan,
riset, ataupun rapor pendidikan. Dari ketiga nilai ini, mana nilai yang paling tertinggi? Nilai yang paling tertinggi berada di poin yang ketiga, Bapak Ibu. Sadar, tantangan, dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Jadi, jawaban refleksi Bapak Ibu untuk menuju ke 75% diharapkan Bapak Ibu jawabannya ini mampu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri Bapak Ibu. Jangan menjadikan faktor eksternal ini sebagai alasan. Serta Bapak Ibu juga menjelaskan kualitas pembelajaran ini berdasarkan dari data, bukti lapangan, riset, ataupun rapor pendidikan. Jadi memiliki berlandaskan dengan data yang sesuai di lapangan, bukan sekedar omon-omon seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau jawaban refleksi Bapak Ibu sudah seperti poin yang ketiga tadi, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, bukan karena faktor eksternal ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sudah menyertai dengan bukti-bukti sesuai dengan kenyataan di lapangan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol kumpulkan, kemudian saya mengerti di checklist, kemudian Bapak Ibu kumpulkan, dan selanjutnya adalah Bapak Ibu saling berkoordinasi dengan atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah Bapak Ibu agar nantinya dari 50% ini ya Bapak Ibu bisa menjadi 75%. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus ada koordinasi yang baik antara atasan dengan guru maupun dari guru dengan atasan. Yuhuhu, tunggu dulu Bapak Ibu. Ada pesan tersembunyi nih dari 50 ke 75%. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan dari 75 ke 100, setelah Bapak Ibu mengirimkan hasil refleksi kepada kepala sekolah, Bapak Ibu boleh cek kembali, cek rincian, kemudian klik lanjut, dan kemudian di sini dia Bapak Ibu pesan tersembunyinya, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Pelajari modul. Bapak Ibu telah memilih 3 bentuk modul pelatihan mandiri dari PMN. Sekarang Bapak Ibu harus cek, pelajari modulnya, apakah sudah dipelajari atau belum. Kalau dia masih seperti ini, centangnya ini belum berwarna hijau, artinya Bapak Ibu belum mempelajarinya. Mari Bapak Ibu segera mempelajari modul tersebut sesuai dengan yang telah Bapak Ibu rencanakan. Ya, dengan cara mengklik modulnya, pelajari. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan mau melakukan Ibu ya. Ketidakefektifan pemberian hadiah untuk menciptakan, maka dia akan berwarna hijau. Artinya semua modul ini harus Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Ingat Bapak Ibu, modul ini tidak diminta aksi nyatanya loh. Hanya sampai Bapak Ibu mengerjakan post test saja, tidak ada aksi nyata. Baik Bapak Ibu, jika berkenan bagikan video ini agar teman-teman yang lain dapat merasakan manfaat berbagi sesama praktik baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.